Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Wahyu sebagai Mengji, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, Narto Bantul sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Arman Donida sebagai Nelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Awal tahun Saka 1214 atau awal tahun Masehi 1292, pantai Tuban waktu itu kelihatan lengang. Permukaan laut seperti disepuh dengan emas oleh cahaya matahari senja yang semakin mendekati batas cakrawala. Sampan-sampan para nelayan, hilir mudik, dan sebagian masuk ke muara sungai Sugalu. Mendadak jauh dari tengah samudera biru tak bertepi, muncul sebuah titik hitam yang makin lama makin membesar. Para nelayan berteriak memberitahu teman-temannya ketika muncul sebuah perahu tongkang. Perahu tongkang yang panjangnya kurang lebih 20 batang tombak itu terus melaju ke pantai. Ada 14 penumpang di atas perahu itu semua. Dan mereka berpakaian serba sutra. Rambut mereka yang dikuncir berkibaran tertiup angin laut yang segar. Perahu tidak berhenti, tapi mengarahkan haluannya ke muara sungai Sugalu. Para nelayan terus memandang perahu asing yang penuh dihiasi gambar aneka warna.
Hei, dapatkah kalian menunjukkan pada kami di mana letak istana Singasari? Tuan mau ke istana Singasari? Oh, iya. Kami datang dari negeri yang jauh. Kami mau menghadap pada Raja Singasari. Mereka itu bicara apa saja? Yang jelas mereka membicarakan kita. Mungkin mereka heran melihat cara kita berpakaian. Nah, mereka meraba rambutnya. Mungkin mereka heran mengapa rambut kita dikuncir begini. Mereka adalah orang-orang nelayan. Mereka bekerja menangkap ikan untuk dijual atau dimakan bersama keluarganya. Yang jelas mereka orang-orang desa yang masih terbelakang cara hidupnya. Ya, tapi agaknya mereka tidak jahat. Mereka cukup ramah. Bagaimana saudara? Mengapa kalian tidak lekas memberikan jawaban? Kami bukan datang kemari untuk menjadi batu tontonan. Kami datang untuk suatu urusan yang sangat penting. Maaf Tuan, kami heran melihat cara-cara Tuan bertiga ini berpakaian. Oh, saudara tidak perlu merasa heran. Kami biasa berpakaian seperti ini di negeri kami. Sudahlah, kami tak bisa lama-lama di sini. Ayo, lekas, tolong tunjukkan letak istana Singasari. Baiklah, kalau Tuan bertiga mau menghadap Sang Prabu Kertanegara, terus saja ikuti jalan berbatu ini. Letak kota Singasari memang agak jauh dari sini. Iya. Tapi Tuan bisa bertanya pada siapa saja yang Tuan jumpai di sepanjang jalan. Mereka akan menjawab dengan senang hati. Jadi letak kota Singasari masih jauh dari sini. Dan kami harus bertanya pada setiap orang yang kami jumpai di sepanjang jalan. Apa memang begitu adat negeri kalian? Bukan begitu. Tuan tidak perlu bertanya pada setiap orang. Tuan silahkan bertanya kalau memang harus bertanya. Sebab letak kota Singasari agak jauh dan harus melalui beberapa buah desa. Tapi bagaimana kalau mereka nanti tidak memberikan jawaban yang memuaskan kami ya? Iya. Dan bagaimana kalau mereka menipu kami? Tuan tidak perlu merasa khawatir. Menipu atau menyesatkan orang di perjalanan bukan watak bangsa kami. Percayalah, Tuan akan diperlakukan dengan baik. Iya. Kami percaya. Lalu, kira-kira berapa jauhnya letak Singasari dari sini? Kalau Tuan bertiga berjalan tanpa istirahat, Tuan akan tiba di alun-alun Singasari menjelang fajar besok. Tiga orang asing itu segera meninggalkan tepian Kali Sugalu. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan nelayan tua. Dan benar, apa yang dikatakan nelayan tua. Menjelang fajar, mereka tiba di pusat keramaian kota Singasari. Mereka menunggu hari menjadi lebih terang sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Maaf. Saya mengganggu sebentar. Saya mau bertanya, di manakah letak istana Singasari? Tuan mau ke istana? Iya. Kami bertiga mau menghadap Raja Singasari. Tuan ini siapa? Barangkali mereka ini pedagang dari negeri seberang, Kakang. Benar. Kami memang datang dari negeri seberang. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha perdagangan. Kami bertiga adalah utusan. Kami datang ke Pulau Jawa ini atas nama Kaisar kami. Begitu. Kalau Tuan mau pergi ke istana, terus saja ikuti jalanan ini, Tuan. Iya, Tuan. Terima kasih. Nanti akan sampai di alun-alun Singasari. Di sana Tuan akan diperiksa lebih dulu sebelum diizinkan menghadap ke istana. Baiklah. Terima kasih atas keterangan saudara-saudara. Mau apa orang-orang itu menghadap Prabu Kertanegara? Iya, pasti ada hubungannya dengan soal-soal pemerintahan, Kakang.
ada prajurit Singasari datang kemari. Kau, kulihat kau baru saja bicara dengan 3 orang asing. Iya Tuan, iya. Siapa mereka itu? Dan apa yang dia bicarakan dengan kalian? Katanya mereka datang dari negeri seberang Tuan. Mereka menanyakan di mana letak istana Singasari, Tuan. Katanya mereka ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara, Tuan. Hanya itu yang mereka katakan pada kalian? Iya Tuan, hanya itu Tuan. Kalian jangan berdusta. Kalian tahu prajurit-prajurit Singasari mondar-mandir siang malam untuk mengamankan istana dan sekitarnya. Mereka yang dicurigai bisa ditangkap dan mendapat hukuman yang berat. Jangan Tuan, kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kalian jangan merasa pintar. Hal itu bisa membahayakan jiwa kalian. Kemana mereka tadi perginya? Ke sana Tuan, ke arah sana. Kemana? Apakah mereka membawa senjata? Ampun Tuan, kami tidak memerhatikan soal itu. Mereka hanya sebentar sekali Tuan. Ayo, Adi Ganggadara, kita susul orang-orang itu. Ayo. Hampir saja kita mendapat celaka. Prajurit-prajurit Singasari sekarang memang jauh berbeda dibandingkan dengan zaman Prabu Ranggawuni dulu. Mereka suka menakut-nakuti rakyat kecil seperti kita-kita ini, Kakak. Mereka juga prajurit-prajurit yang sombong dan tidak tahu sopan santun. Mereka selalu bertanya dari atas punggung kudanya. Tidak mau turun sebagaimana mestinya prajurit yang mengerti tata krama. Kau ini ngomong apa, Kakang? Nanti kalau ada yang mendengar, bisa jadi masalah lagi. Sudahlah, biar saja mereka itu. Kita urusi saja keperluan kita sendiri, Kakang. Betul ya. Buat apa kita ikut campur urusan begitu? Salah-salah bisa kena hukuman cambuk. Lebih baik kita berdagang dengan baik-baik. Ada untungnya, bisa untuk makan sekeluarga ya. Tuan-tuan ini siapa? Dan mau kemana? Oh, apakah kami sedang berhadapan dengan prajurit Singasari? Benar, kami prajurit Singasari. Nama saya Jarawaha. Ya, Tuan tahu, dia seorang panglima muda. Dan saya seorang perwira. Nama saya Ganggadara. Tuan siapa? Hanya kami terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaan Tuan. Mengapa begitu? Selama Tuan-tuan bertanya dari atas punggung kuda, kami tidak bersedia menjawab. Ayo kita turun, Adi Ganggadara. Nah, sekarang Tuan harus menjawab dengan benar dan jangan berbelit-belit. Kami adalah pimpinan pasukan yang bertanggung jawab penuh atas keamanan daerah sekitar Istana Singasari. Silakan bertanya. Dengan senang hati kami akan menjawab. Tuan-tuan berasal dari mana? Hanya kami datang dari negeri Mongolia. Daratan itu tentunya sangat jauh letaknya. Lalu, apa keperluan tuan-tuan datang ke negeri kami? Kami mau menghadap Raja Singasari. Untuk keperluan apa? Kami hanya mengemban tugas kaisar kami. Tugas apa? Setelah bertemu dengan Raja Singasari, baru kami akan mengatakan apa tugas kami yang tersebut. Sekarang belum bisa kami katakan. Ya. Tuan-tuan datang hanya bertiga? Iya, kami semua 14 orang. Di mana yang lain? Mereka menunggu di kapal. Di kapal? Kalian membawa senjata tajam?
di negeri kami, di Mongolia, kami adalah juga prajurit seperti tuan-tuan ini. Kami tak pernah lupa membawa senjata untuk menjaga keselamatan kami di jalan. Baik. Tapi rasanya untuk sekarang ini tuan-tuan belum bisa menghadap Sang Prabu. Oh, mengapa kami tidak bisa menghadap beliau sekarang? Sang Prabu sedang menghadiri pertemuan penting di Paseban Agung. Oh. Dan tak seorang pun diperkenankan mengganggu jalannya pertemuan tersebut. Oh, lalu apa yang bisa kami lakukan sekarang ini, ya? Ya, sebaiknya tuan menunggu sampai besok. Malam ini tuan-tuan bisa beristirahat di rumah penginapan. Saya, atas nama pemerintah Singasari, akan mengurus segala keperluan tuan-tuan selama di negeri kami. Terima kasih. Mari, silakan mengikuti kami. Ya. Jarawaha dan Ganggadara mengantarkan 3 orang pendatang itu ke sebuah rumah penginapan yang tergolong mewah di kota Singasari. Nah, saya kira rumah penginapan ini cukup bersih dan nyaman. Silahkan tuan-tuan beristirahat. Sementara kami akan mencari kesempatan untuk menyampaikan keinginan tuan-tuan menghadap Sang Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Iya. Mereka datang dari kerajaan Mongolia. Benar, Tuan Pranaraja. Berapa orang semuanya? Semua 14 orang, Tuan. Yang 3 turun, sedang sisanya menunggu di kapalnya yang ditambatkan di muara sungai Sugalu. Iya. Mereka bermaksud menghadap Sang Prabu. Saya sudah mendesak bertanya apa keperluannya. Tapi mereka tidak bersedia mengatakannya, Tuan. Iya, mereka akan menyampaikannya langsung pada Sang Prabu, Tuan. Sekarang kita belum bisa menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Mengapa, Tuan? Sang Prabu sedang sibuk memikirkan persoalan yang cukup berat yang ada dalam tubuh pemerintah Singasari sendiri. Beberapa orang pembesar melaporkan tentang kekacauan yang mulai sering terjadi di wilayah Singasari. Dan di belakang kekacauan itu, banyak bukti menunjukkan bahwa kerajaan Gelang-Gelang terlibat. Beberapa pengacau yang berhasil ditangkap ternyata adalah orang yang berasal dari Gelang-Gelang. Lalu, apakah itu berarti Jaya Katuang ikut terlibat, Tuan? Tidak ada yang bisa memastikan. Sang Prabu sendiri tidak sependapat bahwa Jaya Katuang terlibat. Prabu Jaya Katuang itu kan masih adik ipar Sang Prabu Kertanegara. Di samping itu, dia juga masih besan karena ada raja. Putra Jaya Katuang adalah menantu beliau. Karena itulah, persoalan ini menjadi rumit. Sebagian pembesar ada yang masih bertahan pada pendapatnya, bahwa Gelang-Gelang harus mulai diawasi sepak terjangnya. Dan sebagian pembesar yang lain mulai luntur dan setuju dengan pandangan Sang Prabu. Ya, kalaupun Gelang-Gelang memperkuat bala tentaranya dengan menggembleng prajurit-prajurit baru, tidak mungkin hal itu dimaksudkan untuk memberontak pada Singasari. Ya, kita semua memang tidak akan pernah tahu secara persis apa yang ada di dalam hati Jaya Katuang. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang asing itu, Tuan? Biar, aku nanti yang akan menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Tapi ada baiknya kita selidiki mereka itu. Maksud Tuan? Sekarang ini banyak sekali orang asing tinggal di daerah pesisir timur kota Tuban. Mereka tidak diketahui secara jelas data-datanya. Bisa saja mereka itu telik sandi bayaran yang bekerja untuk Gelang-Gelang atau untuk negara bawahan yang lain seperti Daha, Jenggala, atau Lumajang. Dalam hal ini kita harus benar-benar waspada. Lalu, apakah Tuan mempunyai sebuah rencana tertentu sehubungan dengan 3 orang asing itu, Tuan? Kalau mereka benar-benar utusan Kaisar Mongolia, tentu mereka sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke negeri ini. Aku ingin tahu, apakah mereka juga mempersiapkan dirinya dengan ilmu kanuragan?
Wong Chao. Ya Tuan. Kau seorang ahli racun. Kau ditugaskan mengikuti perjalanan ini untuk mengamankan apa saja yang akan kita makan. Apakah arak dan makanan yang ada di atas meja ini bebas racun? Kau sudah mencicipi satu persatu? Sudah, Tuan Menci. Bagus. Semua sudah saya cicipi. Tidak satu pun yang mengandung racun. Bagus. Kalau begitu, mari kita bisa makannya sekarang. Mari. Apakah lezat masakan orang-orang Singasari ini? Kita coba saja. Tapi ingat. Bukan hanya lezat yang kita cari, tapi juga keselamatan jiwa kita. Iya. Di negeri orang seperti ini, apa saja bisa terjadi. Kita tidak kenal adat istiadat mereka, tata cara mereka, dan watak dasar mereka. Makanan apa ini namanya? Rasanya manis sekali ya. Yang warna hijau itu juga manis. Tapi aromanya sedap sekali. Mungkin juru masak mencampur dengan sari daun-daunan berbau harum. Aku tidak melihat bakmi di negeri ini. Kalau mau makan bakmi yang enak sampai perut kita buncit, datanglah ke warung Paman Tongpai. Di Singasari mana ada bakmi? Kau ini ada saja. Aku mendengar langkah kaki manusia di atas bupungan rumah penginapan ini. Awas! Siapa mereka itu? Apa maksudnya melemparkan senjata rahasia pada kita? Senjata rahasia itu mengandung racun. Ayo kita lihat. Menci dan dua orang kawannya merasa kesal sekali karena ada orang yang membokong dengan senjata rahasia beracun. Mereka lalu mencabut pedang, kemudian melangkah keluar menuju halaman rumah penginapan. Menci dan dua orang temannya menginap di rumah penginapan yang tergolong mewah di pusat kota Singasari. Malamnya, pada saat mereka baru saja menyantap makanan, mendadak ada seorang yang melemparkan senjata rahasia beracun. Ada orang bermaksud jahat pada kita. Dia membokong dengan senjata rahasia. Orang itu naik ke atas bubungan rumah ini ya. Cabut senjata kalian. Mari kita lihat ke halaman. Orang itu kabur. Sepertinya kota ini kurang aman. Kita harus berhati-hati Nampaknya orang itu tidak sendirian. Ya. Paling tidak mereka berdua. Awas! Rupanya kalian bermaksud jahat pada kami, Kalau ingin selamat, serahkan apa yang kalian miliki. Jadi kalian bermaksud melampok kami. Nah, ambillah semuanya apa yang kami miliki. Sudahlah, biar mereka itu pergi. Tak perlu kita mengejar. Apa? Mereka tidak kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak, Kupikir tidak. Rumah penginapan ini memang bagus, nyaman, tempat tidur empuk, udara segar, pemandangan bagus. Tapi soal pengamanan payah. Bagaimana Jarawaha, Ganggadara? Apa yang telah Tuan perintahkan telah kami laksanakan. Dan bagaimana kesimpulanmu? Rupanya mereka bertiga sudah dipersiapkan dengan cukup baik, Tuan. Ketiganya jelas bukan orang awam dalam hal olah kanuragan, Tuan. Ya, ketiganya memiliki ilmu pedang yang lumayan. Gerakannya cepat, dan jurus-jurusnya pun cukup berbahaya, Tuan. Maka, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami tidak terlalu lama melayani mereka. Kami segera kabur melewati pintu belakang yang sudah disediakan pelayan rumah penginapan. Tuan, ya.
apakah Tuan sudah menghadap Sang Prabu? Sudah. Dan aku sudah menyampaikan masalah ini. Dan agaknya beliau berkenan menerima mereka. Lalu, bagaimana Tuan? Apakah kami harus menjemput mereka sekarang juga? Ya, sebaiknya begitu. Jemputlah 3 orang asing itu. Dan bawalah menghadap Sang Prabu. Aku akan menunggu di tangga Balai Paseban Agung. Baik, Tuan. Akhirnya Tuan datang juga. Kami sudah cemas menunggu. Maaf, kami agak terlambat. Banyak urusan yang harus kami selesaikan lebih dulu sebelum kemari. Lupanya tuan-tuan ini prajurit yang sibuk kok. Itu biasa. Kami selalu sibuk. Sebab menjaga keamanan wilayah istana bukanlah pekerjaan yang enteng. Oh, ya. Bagaimana semalam? Apakah tuan-tuan bisa beristirahat dengan nyaman? Oh iya. Rumah penginapan ini memang nyaman sekali. Hanya saya pengamanannya kurang bagus. Kenapa? Apakah ada yang mengganggu tuan-tuan? Sedikit. Waktu kami bertiga sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba ada yang membokong dengan lemparan senjata rahasia beracun. Wah, inilah senjata rahasia itu. Sungguh keterlaluan. Pasti para perusuh yang melakukannya. Kenapa, Tuan? Apakah kota Singasari tidak aman? Tidak. Sebenarnya kota Singasari aman, tuan-tuan. Mungkin mereka itu datang dari daerah yang lain. Kami bertiga sempat bertarung dalam 1-2 jurus dengan orang-orang itu. Dan saya sempat menyelobot lencana ini ya. Bukankah ini lencana prajurit Singasari? Iya, benar. Ini lencana prajurit kami. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan lencana ini? Begini Tuan. Orang-orang itu mau berbuat yang jahat pada kami. Tapi mereka mempergunakan prajurit Singasari sebagai topeng. Orang-orang itu pasti akan kami bekuk. Dan mereka harus dihukum picis di alun-alun. Memalukan. Mencemarkan nama baik dan citra kami sebagai prajurit teladan. Tuan-tuan harus memaafkan kami atas keteledoran yang kami buat. Kami sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ada perusuh kota yang telah mengincar tuan bertiga. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Yang penting kami selamat dan segera bisa menghadap Raja Singasari untuk melaksanakan tugas kami. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Kami sudah siapkan 3 ekor kuda yang bagus untuk tuan-tuan. Mari tuan-tuan, mari kita ke istana. Salam ya Sri Kertanegara. Salam ya Sang Siwa Buddha. Terimalah sembah dan hormat kami. Iya. Jadi kalian bertiga datang dari kerajaan Mongolia? Benar, tuanku. Nama hamba Mengci. Di sebelah kiri hamba Wong Chao dan di sebelah kanan hamba Chen Pi. Mengci, Wong Chao dan Chang Pi. Ya. Bagaimana kabar negeri kalian? Negeri kami akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan, khususnya dalam hal tata pemerintahan. Adapun Sri Baginda Cenghis Khan, pendiri dinasti Sung, sudah wafat. Lalu siapa penggantinya? Sri Baginda digantikan oleh Kaisar yang sekarang berkuasa di Mongolia. Kaisar Kubilai Khan, pendiri di dinasti Yuan. Begitu.
Dan sekarang kalian bertiga datang ke Singasari mengemban tugas kaisar yang baru itu. Benar tuanku. Kalian diutus apa oleh Kaisar Kublai Khan? Kami diutus menyampaikan surat untuk tuanku Kertanegara. Mana suratnya? Ini tuanku. Sanggrama Wijaya. Iya. Coba kau baca surat itu di depan para hadirin, supaya mereka mendengar semuanya dan mengerti apa isi surat itu. Baik, Ayahanda Prabu. Tuan Raja yang terhormat, saya Kublai Khan adalah kaisar yang baru kerajaan Mongolia. Selama pergantian pemerintahan di negeri kami, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, menyebabkan saya terlambat mengirimkan berita ini. Tuan Raja, kami bangsa Mongolia adalah bangsa yang cinta damai, cinta persahabatan. Selama ini kami telah menjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain yang jauh, termasuk Tumapel, negeri Tuan Raja. Dan saya menginginkan tali persahabatan itu tetap diteruskan. Karena itu, saya ingin mendengar sikap Tuanku Raja sehubungan dengan adanya pergantian kekuasaan di negeri kami. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Tertanda Kublai Khan, Kaisar Kerajaan Mongolia. Demikianlah Ayahanda bunyi surat dari Kaisar Kublai Khan. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Paman Lembusora. Maaf Gusti. Sepertinya hamba belum bisa mengemukakan pendapat apa-apa. Karena menurut hamba, soal-soal seperti ini perlu dirundingkan lebih dulu dengan seksama. Bagaimana Paman Nambi? Benar apa yang dikatakan oleh Kakang Lembusora, Gusti. Soal-soal seperti ini memang perlu dibicarakan secara matang. Harus dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Baiklah. Atau barangkali kau mempunyai pendapat lain, Sanggrama Wijaya, Arda Raja? Tidak, Ayahanda Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Lembusora dan Paman Nambi. Hamba pun sependapat dengan Paman berdua dan Kakang Wijaya. Memang sepantasnya hal ini dirundingkan secara matang. Nah, kalian mendengar sendiri bahwa aku belum bisa memberi jawaban atas surat yang ditulis oleh Kaisar Kublai Khan. Lalu, kapan jawaban itu akan kami terima, tuanku? Besok. Besok kalian akan memperoleh jawaban itu dari Prabu Kertanegara. Setelah Mengci dan kawan-kawannya pergi, Prabu Kertanegara masih duduk di atas singgasana dengan ditemani beberapa orang pembesar istana yang terpercaya. Mereka masih membicarakan perihal surat dari Kaisar Kublai Khan itu. Ya, memang Gusti. Sejak zaman Prabu Ranggawuni dulu, pemerintah Singasari sudah menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Mongolia, yang waktu itu diperintah oleh Kaisar Genghis Khan. Menurut pendapat hamba, bangsa Mongol memang benar cinta damai dan cinta persahabatan. Hamba ingin mengemukakan pendapat Ayahanda Prabu. Katakan apa pendapatmu itu, Arda Raja. Hamba ingin kembali ke soal isi surat yang ditulis langsung oleh Kaisar Kublai Khan. Menurut pendapat hamba, isi surat itu mendua arti. Di satu sisi, dia mengatakan cinta damai dan persahabatan. Tapi di sisi lain, dia berkata sebaliknya. Coba Ayahanda Prabu perhatikan kalimat terakhir isi surat itu. Coba kau bacakan kalimat itu, Sanggrama Wijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Tulislah selembar surat yang isinya menyatakan bahwa Tuan Raja bersedia
tetap menjalin persahabatan dengan bangsa kami. Nah, bukankah nada kalimat itu memaksa Ayahanda Prabu adalah seorang raja? Bahkan dengan tunduknya Swarna Bumi, kerajaan bangsa Melayu itu membuktikan bahwa Ayahanda Prabu adalah raja besar yang pantas disegani oleh raja-raja yang lain. Seharusnya bunyi kalimat itu tidak boleh begitu, Ayahanda Prabu. Jadi bagaimana pendapatmu, Arda Raja? Ya, menurut pendapat hamba, Ayahanda Prabu tidak perlu menggubris surat itu. Apalagi menulis surat balasan yang isinya setuju. Sebab dengan begitu, Ayahanda berarti tunduk pada Kaisar Mongolia. Maaf, Gusti. Hamba ingin mengemukakan pendapat sehubungan dengan pendapat Angger Arda Raja. Silahkan, Paman Lembu Sora. Paman Nambi, Ranggalawe, Kebu Anabrang, semuanya saja yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan bicara secara belak-belakan. Gusti, apa yang baru saja dikemukakan Angger Arda Raja tidak seluruhnya dapat hamba setujui. Memang benar, kalimat itu bisa ditafsirkan sebagai paksaan tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Tetapi tafsiran seperti itu belum tentu benar, Gusti. Kan bunyinya sudah cukup jelas, Paman Lembu Sora. Kita bisa mendengar nada paksaan di dalam kalimat terakhir itu. Tapi, Nger, membaca surat tidak bisa hanya memperhatikan sebagian kecil kalimat saja. Kita harus memperhatikan dan menghargai apa yang ditulis Kubilai Khan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak bisa, Paman. Kalimat-kalimat sebelumnya itu ditulis hanya untuk mengaburkan tujuan Kubilai Khan yang sesungguhnya. Menurut pendapat saya, justru kalimat terakhir itulah yang perlu kita garis bawahi. Kalimat itu merupakan inti permasalahan yang ingin disampaikan pada kita. Tanpa bala tentara, tanpa perang yang banyak menyita waktu dan kekayaan negara, Kubilai Khan secara licik ingin menundukkan Singasari. Cukup. Cukup, Arda Raja. Kita tidak perlu bertengkar soal ini. Maaf, Ayahanda Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat kalau sekiranya masih diberi kesempatan. Katakan pendapatmu itu, Sanggrama Wijaya. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga surat itu perlu dijawab. Sebab menjawab surat dengan baik merupakan adat kesopanan bangsa dan leluhur kita. Maksudmu, apakah aku harus menyetujui permintaan Kubilai Khan itu? Soal itu sepenuhnya di bawah wewenang Ayahanda Prabu. Ayahanda bisa menulis surat yang senada dengan surat Kubilai Khan itu. Maksud hamba, Ayahanda bisa menulis dengan halus, tapi isinya memerlukan penafsiran lebih jauh. Bisa ditafsirkan menyetujui, bisa pula tidak. Apakah itu nantinya tidak merendahkan martabat kita? Benar, Ayahanda Prabu. Jelas jawaban seperti itu akan menunjukkan kelemahan kita. Bukan jawaban dari seorang raja besar. Hamba kira tidak, Ayahanda Prabu. Sebab menurut pendapat hamba, untuk saat sekarang ini kita janganlah membuat perkara yang baru, yang bisa menyeret Singasari ke dalam peperangan besar-besaran. Apalagi untuk berurusan dengan negara Mongolia itu. Ya, benar Gusti Prabu. Kita jangan terpancing oleh bunyi kalimat surat itu, yang nantinya akan membuat Singasari menderita kerugian besar. Ayahanda Prabu, lebih baik sekarang ini kita memusatkan perhatian kita pada pemerintahan dalam negeri sendiri. Iya, Gusti. Kerusuhan-kerusuhan yang timbul di mana-mana, yang didalangi oleh gelang-gelang itulah yang sesungguhnya perlu mendapat perhatian secara khusus. Apa maksudmu, Paman Lembu Sora? Kita sedang membicarakan isi surat. Mengapa kau mengungkit lagi masalah kerajaan gelang-gelang? Bukan mengungkit, Angger Arda Raja. Persoalan ini memang perlu diselesaikan secara tuntas. Kita tidak mempunyai persoalan dengan gelang-gelang. Persoalan kita adalah isi surat. Surat tantangan dari bangsa asing, bangsa Mongol. Sudahlah, cukup. Paman Lembu Sora ini mengada-ada saja. Saya tahu Paman hanya mau memojokkan orang tua saya yang sekarang menjadi raja gelang-gelang. Dan saya tidak terima. Saya tidak terima Paman menuduh Hayana Jaya Ketwang mendalangi kerusuhan-kerusuhan di Singasari.
Arda Raja, kalau kau tidak bisa membungkam mulutmu sendiri, kau boleh pergi meninggalkan Paseban Agung ini. Maaf Ayahanda Prabu. Maafkan hamba Ayahanda. Nah, aku sudah menampung semua pendapat yang kalian lontarkan dalam pertemuan ini tadi. Soal jawaban itu, akulah yang menentukan. Pertemuan ini aku tutup hingga di sini. Selamat ya Sri Kertanegara. Selamat ya Sang Siwa Buddha. Pertemuan penting itu pun selesai. Balai Paseban Agung Istana Singasari menjadi sepi kembali. Nampak Arda Raja Putra Jaya Katwang yang juga menantu Sang Prabu Kertanegara bersungut-sungut. Kurang ajar Paman Embusora. Mengapa selalu mengutik-utik masalah gelang-gelang? Juga Kakang Sanggrama Wijaya nampaknya sependapat dengan orang-orang itu. Mereka berkomplot untuk menyingkap tabir di balik kerusuhan Singasari selama ini. Nah, aku mempunyai rencana yang jitu. Aku harus dapat memancing kemarahan Ayahanda Prabu Kertanegara pada 3 orang utusan Kublai Khan itu. Dengan wajah berbinar-binar, Arda Raja segera beranjak meninggalkan pelataran Balai Paseban Agung. Tubuhnya segera lenyap di balik dinding gapura yang menuju wisma pangeran-pangeran Singasari. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Arda Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.